Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas 2 DPGSD UPI Kampus Cibiru yang beranggotakan Azna Dewi Wulandari dengan NIM 23392, Delia Maharani dengan NIM 23377, Eka Fauzia Pratiwi dengan NIM 23948, dan Putri Nurisnaini dengan NIM 20690. Di sini kami akan menyajikan sebuah video yang merupakan hasil wawancara kami mengenai pembelajaran daring saat ini. Tolong disimak ya. Pada tanggal 24 Maret 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa proses belajar akan dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh yang dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Belajar di rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi COVID-19. Menteri Nadiem Anwar Makarim menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 pada Satuan Pendidikan dan Nomor 36962-MPK.A-HK-2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat coronavirus disease atau COVID-19. Maka kegiatan belajar akan dilakukan secara daring atau online dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Dengan diadakannya kegiatan pembelajaran secara daring, otomatis yang mendampingi dan mengawasi anak dalam menjalani proses pembelajaran yakni adalah orang tua. Karena orang tualah yang paling dekat dengan anak pada saat di rumah. Namun, tidak sedikit orang tua yang mengeluh dengan pembelajaran daring ini. Maka dari itulah kami melakukan observasi dengan mewawancarai orang tua serta siswa, baik kelas 1 dan juga kelas 2, untuk mengetahui pendapatnya mengenai pembelajaran daring pada saat pandemi COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mewawancarai Ibu Uni yang mempunyai anak siswa berapa, Bu? Kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Bu ini mendampingi anaknya tidak ketika pembelajaran online? Iya, harus. Kelas 1 maka dia masih belum bisa sendiri. Ya. Nah, apakah ibu mendampingi anaknya ketika proses pembelajaran online? Mendampingi. Menurut Ade lebih enak belajar di sekolah langsung atau daring seperti ini? Di sekolah. Di sekolah ya, karena bisa ketemu sama teman-temannya. Menurut Ade lebih enak belajar di sekolah atau belajar di rumah daring? di sekolah. Kenapa? Karena bisa Sama bermain teman. sama teman. Sama teman-teman ya. Biasanya ibu ini memberikan biar anak paham itu gimana gitu, Bu? Dia ngajarin misalnya kalau matematika nih ya, tata cara penjumlahan ya diajarin dari awal. Soalnya kan sekarang nggak ketemu langsung sama bu guru ya. Iya. Bagaimana cara ibu memberikan pemahaman kembali agar anak dapat mengerti tentang materi yang telah disampaikan oleh gurunya? Sedikit agak keras. Kalau menurut Ade tugas yang dikasih ibu guru itu sulit atau Mudah. Ya, mudah. Lumayan sulit. Terus yang ngebantunya siapa? Yang bantuin Mama. siapa? Mama sama siapa? Aja. Mama aja. Menurut Ade
pembelajaran daring ini dirasa sulit apa enggak? Sulit ya. Dengan diadakannya pembelajaran daring ini, apakah menjadikan terganggu pekerjaan ibu? Sedikit terganggu. Terus biasanya pas pembelajaran daring ini menurut ibu jadi ganggu ke pekerjaannya atau tidak? Iyalah pasti ya, apalagi saya kan jualan ya, pasti itu sangat mengganggu, sangat inilah menyita waktu lah ya gitu ya. Iya, iya. Kalau bisa malah cepat sekolah, Amin, seperti amin, biasa amin, ya. amin. Semoga coronanya hilang. Terus bagaimana sih cara ibu biar anaknya itu nggak bosan dalam pembelajaran daring ini? Ya paling nggak langsung misalnya sampai jam 12 harus beres gitu ya, nggak, jadi misalnya jam 9 ya belajar dulu, nah jam 10 sok boleh main handphone dulu sebentar, nah nanti jam 11 dimulai lagi gitu. Bagaimana cara ibu ketika anaknya merasa bosan gitu dengan Disuruh bermain dulu sebentar. Apakah ibu setuju dengan diadakannya pembelajaran online seperti ini, atau bapak ibu merasa keberatan dengan diadakannya pembelajaran online seperti ini? Rasa keberatan. Apakah ibu ini setuju gak sih sama diadakannya pembelajaran online, pembelajaran daring ini? Atau misalnya ada keberatan gitu? Kalau saya masih keberatan ya, soalnya ini bebas kan ya? Masih seperti Soalnya kan kalau sekolah tetap bayar tuh, sekolah tetap bayar, tapi belajar nggak maksimal. kalau menurut adanya buku tema yang ada pelajari sulit atau tidak? Lumayan sulit. Di mana sulitnya? Ketika belajar gitu ya. Belajar apa kakak yang sulit? yang susah apa? Matematika atau Atau tegak bersambung atau apa? Tegak bersambung. menurut adek buku tematik ini mudah dimengerti apa susah gitu? Susahnya di sebelah mananya? Susah mempelajari materi apa gitu yang susah? Matematika. Kesimpulannya, pembelajaran secara daring atau online merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya memutus rantai penyebaran penularan virus COVID-19. Pembelajaran daring ini kebanyakan dilakukan dengan menggunakan platform media online yang biasanya melalui WhatsApp group. Dan tidak jarang orang tua yang merasa keberatan dengan pembelajaran daring ini. Pembelajaran daring seperti ini ternyata dirasa lebih menyulitkan anak ataupun orang tua yang notabene-nya menjadi guru kedua di masa pandemi ini. Kesulitan dalam memahami materi menjadi hal yang paling memberatkan di pembelajaran daring ini. Orang tua yang biasanya bekerja merasa terganggu dalam waktu kerjanya dengan mengajarkan anaknya dalam memahami tugas dari guru. Tak jarang orang tua yang akhirnya mendidik anaknya lebih keras supaya cepat untuk memahami pembelajaran. Suasana yang hanya diam di rumah tanpa bertemu dengan teman dirasa membuat anak membosankan. Dengan begitu, tentunya menambah pekerjaan baru bagaimana orang tua mencari cara agar anak tidak mengalami bosan. Memberikan anak waktu bermain handphone, salah satu cara yang dilakukan orang tua untuk mengatasi kebosanan anak. Siswa merasa bahwa pembelajaran secara tatap muka atau pembelajaran luring lebih cenderung menyenangkan dibandingkan dengan pembelajaran online seperti ini.